Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Oke, jadi seperti biasa, pagi ini kita jumpa lagi di video sederhana aku. Nah, ini aku tag videonya itu pas aku bikin pisang hijau itu ya teman-teman. Jadi ini aku mau bawain beberapa mika untuk mama dan juga mertua aku. Karena kan nggak mungkin langsung mau dimakan, jadi untuk sirupnya ini aku masukin ke dalam plastik. Oke, di sini udah siap, langsung aja aku tadi ganti outfit. Nah, sekalian di sini aku juga mau ngabuburit sore ya teman-teman. Ini kira-kira kalau di pegunungan itu ngabuburitnya kemana ya? Nah, pokoknya jangan skip video ini, nanti teman-teman bakalan aku ajak ngabuburit online. Alhamdulillah hari ini tuh cuacanya cerah tapi nggak terlalu panas juga. Pokoknya ini mendukung banget buat orang yang lagi berpuasa. Oh ya, tadi katanya mau ngabuburit, kok tiba-tiba ini kita udah berada di hutan aja. Nah, jadi hari ini tuh aku mau cari sayuran, sekalian aku mau cari buah-buahan teman-teman. Dan pas di perjalanan tadi tuh aku lihat jambu biji, makanya ini kita berhenti untuk ngambil. Nah, itu ada. Oke, kita turun ke bawah, kita ikut ayah sila. Ngeri tapi. Kita tungguin di sini aja. Jadi pohon jambu bijinya ini tuh tumbuhnya di pinggir sungai ya teman-teman, di tengah kebun. Sebenarnya ini tuh kebun kopi, tapi karena nggak keurus jadi belukar seperti ini, jadi seperti hutan. Ini kita carinya itu nggak terlalu banyak, kayaknya jambunya itu juga nggak manis. Dan ayah Kila udah selesai ngambil jambunya, langsung aja kita naik ke atas, kita menuju ke parkiran motor tadi. Dan teman-teman jangan tanya apakah aku nggak takut sama ular. Yang jelas aku juga takut ya teman-teman, makanya kita kalau mau ke kebun seperti ini juga harus hati-hati. Nah, langsung aja jambunya kita masukin ke dalam tas karung. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan lagi. Oke, jadi kali ini temenin aku untuk cari sayuran pakis. Karena aku juga udah lama banget nggak ngebolang cari sayuran. Ngomong-ngomong, ini tempatnya bagus banget ya teman-teman. Serasa aku pengen nyebur ke sungai sebelah. Pokoknya kalau cari sayuran didukung dengan view yang seperti ini tuh bikin kita semangat. Apalagi kalau nanti kita dapat sayurannya itu banyak, jadi semangatnya itu bisa nambah 2 kali lipat. Oh ya teman-teman, di sini kan sungainya ada 2 ya. Jadi yang sebelah kiri aku itu kelihatannya sungai buatan. Jadi sungai sebelah kiri itu di bagian bawah digunakan sebagai pembangkit listrik atau PLTA. Karena kalau PLTA itu kita membutuhkan terjunan ya teman-teman, nggak cuma air yang ngalir aja. Tapi kita membutuhkan aliran airnya itu kira-kira dari ketinggian. Nah, sepertinya di sini aku harus nyebrang teman-teman, dan ini tuh pas aku masuk nggak taunya lumayan dalam. Apalagi kan ini udah musim penghujan, jadi arusnya juga lumayan deras. Makanya tadi aku minta tolong suami aku untuk megangin waktu aku mau nyebrang. Dan masya Allah, setelah aku nyebrang sungai, di sini aku ketemu jambu biji yang ukurannya itu besar, ditambah lagi banyak banget. Ini langsung aja kita petikin, nanti kita bikin jus jambu untuk menu berbuka puasa. Kayaknya bakalan seger banget minum jus jambu, apalagi kan ini juga sehat. Nah, setelah selesai metik-metik jambu, sekarang kita lanjutin lagi. Seperti yang aku bilang tadi, aku kan mau cari pakis. Jadi di sini kita menyusuri kebun yang penuh dengan bebatuan. Untuk lokasinya sendiri itu memang lumayan jauh dari tempat parkir motor tadi ya teman-teman. Nah, ayo siapa di sini yang suka sama bunga pepaya? Ini kita lewatin aja karena tujuan pertama tadi kan mau cari pakis. Oke, itu lokasi tempat sayurannya udah kelihatan. Jadi adanya itu di seberang sungai sana. Nah, lagi dan lagi ini menguji adrenalin banget ya teman-teman, harus nyebrang sungai seperti ini. Tapi alhamdulillah banget untuk arus yang di atas itu nggak terlalu deras, jadi badan aku itu serasa nggak ikut hanyut. Beda banget pas nyebrang pertama tadi, badan aku tuh serasa mau hanyut teman-teman. Untung aja dipegangin sama suami. Dan setelah sampai lokasi, sepertinya ini tempatnya itu habis dibabatin, makanya pakisnya itu baru aja tumbuh. Langsung aja teman-teman kita petik-petik, kita cari pakisnya. Oh ya, kalau di tempat aku itu nggak semua jenis pakis atau tanaman paku seperti ini bisa kita konsumsi ya teman-teman. Waktu cari pakis seperti ini kita itu harus milih-milih, karena
jenisnya itu nggak cuma satu. Mungkin sekitar 1 bulan, kalau nggak 2 bulan yang lalu aku juga pernah cari pakis di sini. Waktu itu tempatnya rimbun banget, nggak seperti sekarang. Dan waktu pertama cari di sini tuh aku dapat banyak banget teman-teman. Tapi pas kesini yang kedua kalinya, ini aku dapatnya itu nggak terlalu banyak. Tapi udah alhamdulillah banget, ini lumayan nanti bisa kita masak. Kalau cuma aku masak untuk aku makan berdua sama Ayah Kila, ini juga nggak bakalan habis dalam 1 hari. Dan di sini aku metikin pakisnya itu nggak cuma sendirian, dibantuin juga sama suami aku. Ini kita kalau cari pakis itu cari yang masih muda ya teman-teman, yang baru aja tumbuh. Padahal tadi tuh kelihatannya sedikit, setelah kita kumpulin alhamdulillah banget ini dapatnya banyak. Kayaknya nanti kalau aku udah tinggal di kota pasti bakalan kangen banget sama kegiatan aku seperti ini. Dan yang pasti bakalan kaget karena semua sayuran itu kita harus beli. Beda banget sama di pegunungan, walaupun kita itu nggak nanam sayuran, asalkan kita mau cari, mau menyusuri sungai ataupun kebun, pasti kita dapat sayuran, entah itu pakis, bunga pepaya, genjer, kangkung, dan masih banyak lainnya. Oh ya, tadinya bunga pepaya ini nggak mau aku ambilin, tapi kata Ayah Kila buat tambahan karena di rumah itu ada sedikit, jadi ya udah kita ambilin aja. Di sini tuh ada beberapa pohon ya teman-teman bunga pepayanya, tapi aku ngambilnya itu cuma 1 pohon. Nah, selesai aku ngambilin bunga pepaya, langsung aja kita mau OTW pulang. Oh ya, tadi tuh pas kita berangkatnya, kita itu sempet nyebrang sungai beberapa kali. Dan nanti kita pas pulangnya mau cari jalan lain aja, jadi cukup nyebrang sungai 1 kali. Karena seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman, arus di bagian bawah itu sangat deras. Makanya kita cari aman, kita cari jalan lain yang nggak harus nyebrang sungai beberapa kali. Dan ini aku tunjukin sama teman-teman, Masya Allah buah kopi tetangga aku itu lebet banget. Karena kan kemarin musim kemarau ya teman-teman, apalagi pohon kopi ini tuh deket dengan sungai. Makanya buahnya itu bisa sebanyak ini, apalagi kalau udah dipupuk. Nah, kita pulangnya itu lewat sini teman-teman, kita lewat pinggiran sungai. Dan kalau kita lihat dari atas itu Masya Allah pemandangannya bagus banget, serasa pengen piknik di sini, sekalian bakar-bakar gitu. Kalau lihat air kayak gini rasanya seger banget teman-teman, serasa pengen nyebur, pengen minum, pengen berendam. Cuacanya lumayan ini, lumayan panas, lumayan mendung. Aduh, Masya Allah capek dicampur senang. Karena ini seperti ini tuh kita nggak bisa temuin di kota ya teman-teman, bisanya cuma di pegunungan seperti ini. Nah, setelah cari sayuran aku nggak langsung pulang ke rumah, jadi aku masih mau mampir ke rumah temen aku. Karena kemarin itu aku ditawarin jambu Jamaika, jadi kita mau main ke sana sekalian kita mau minta jambu. Oke, setelah kita ngobrol-ngobrol langsung aja di sini Ayah Kila itu manjat pohon jambu Jamaika. Ini kita milihin yang udah mateng. Oh ya, selain jambu Jamaika di kebunnya orang tuanya temen aku ini ada tanaman jambu air, jadi langsung aja cus kita minta jambu airnya. Ini pohonnya yang terlalu tinggi, apa akunya sih yang terlalu pendek, segini aja sampai nggak nyampe. Nah, akhirnya setelah membutuhkan perjuangan ini aku bisa ngambil jambu airnya. Tahu nggak teman-teman, jadi sebelum aku megang batang jambunya tadi tuh sempet dipegangin dulu sama Ayah Kila. Makanya kenapa aku bisa nyampe waktu ngambil jambunya itu. Oke, kita ngambil segini aja, ini udah banyak banget. Nah, setelah ngambil perjambuan aku mau ngambil ini buah rambutan. Ini kita harus turun ke bawah ya teman-teman, karena pohon rambutannya itu tumbuhnya di tebingan. Di sini kita turunnya itu harus hati-hati karena juga lumayan licin. Dan bisa teman-teman lihat sendiri, ini rambutannya itu Masya Allah merah-merah banget. Dan kenapa rambutan semerah ini masih banyak yang utuh, nggak ada yang ngambilin? Karena ini tuh bukan rambutan biasa ya teman-teman. Jadi ini bisa dibilang rambutan hutan. Rambutan hutan seperti ini walaupun merah banget, tapi nggak seperti yang kalian bayangkan. Untuk rasanya sendiri ini tuh sangatlah masam teman-teman. Jadi kalau yang punya asam lambung, makan rambutan ini harus hati-hati dan nggak boleh banyak-banyak. Nah, pas aku lihat ke bawah, nggak taunya ini tuh yang rontok banyak banget. Jadi sebagian aku tuh ngambilin yang udah rontok. Kayaknya sayang banget ya, sekaligus rambutan ini tuh menggiurkan, soalnya warnanya juga merah banget, cantik. Tapi ya itu sayangnya rambutan ini tuh nggak manis, masam. Mungkin aja kalau rambutan ini tuh manis sudah habis diambil sama orang. Di sini kita ambil beberapa, nanti siapa tahu ada yang mau. Tuh, ambil yang besar mas, coba pedili. Konduren nek nukel. Nah.
Hujan deras mas. Dan pas kita lagi ngambil buah rambutan ini, nggak taunya tuh hujan teman-teman. Jadi di sini kita harus berlarian naik ke atas, kita harus buru-buru pulang. Takutnya nanti malah kita kehujanan di jalan. Oke teman-teman, kira-kira segitu dulu ya untuk video kegiatan aku hari ini. Pokoknya jangan lupa ikutin aku terus di video kegiatan berikutnya. Terima kasih.